Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya di mata kuliah tafsir ayat-ayat dakwah. Semoga kalian sehat semuanya ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan kepada kalian semua mengenai pendekatan yang bisa digunakan ketika melakukan penafsiran terhadap ayat-ayat Al-Quran. Di video sebelumnya, di materi sebelumnya, pertemuan minggu kemarin, saya sudah menjelaskan tentang metode atau bentuk-bentuk penafsiran Al-Quran. Di pertemuan kali ini, saya akan lebih menjelaskan lebih detail lagi bagaimana seorang mufasir atau ulama jika menafsirkan Al-Quran fokus terhadap pendekatan tertentu. Salah satunya adalah pendekatan linguistik, ya. Nanti di materi ini saya akan lebih menjelaskan ke arah umumnya terlebih dahulu ya, karena nanti di pertemuan berikutnya juga masih keterkaitan dengan linguistik yang secara khusus, tentang keilmuan linguistik yang khusus. Oke, yang pertama di sini Rasulullah pernah mengatakan seperti ini. Ini saya cantumkan bahasanya kan agar kalian lebih bisa memahami maksudnya, yaitu barang siapa yang membaca Al-Quran maka i'robkanlah. I'rob itu apa? I'rob itu adalah yaitu makna atau turunan dari lafaz-lafaz yang ada dalam ayat Al-Quran utamanya, ya, khususnya utamanya atau umumnya bahasa Arab itu sendiri, bahwa ketika memahami ayat Al-Quran, membaca ayat Al-Quran, jangan hanya sekedar membaca, tapi coba i'rob atau lihat turunannya ayat-ayat Al-Quran tersebut, lafaz-lafaz dalam ayat Al-Quran tersebut itu seperti apa turunannya, maknanya dari setiap turunannya itu gimana, apakah berbeda makna jika dia berbentuk fi'il, jika dia berbentuk fi'il mudhari atau berbentuk isim. Nah, apakah maknanya akan berubah atau tidak? Nah, itu yang dimaksud anjuran Rasulullah bahwa membaca Al-Quran tidak hanya sekedar lewat baca saja, tapi coba pahami. Salah satunya memahami yaitu dengan cara mengi'robkan dari lafaz-lafaz yang ada dalam ayat-ayat tersebut. Nah, tentang pengertian linguistik. Nah, di sini saya mengambil penjelasan mengenai penafsiran atau pengertian dari linguistik itu dari bukunya Sudaryanto tentang pengertian linguistik secara umum. Yang dimaksud dengan linguistik itu adalah the scientific study of language, yaitu studi ilmiah terhadap bahasa. Itu pengertian pendek dari linguistik. Atau ada yang lebih spesifik lagi mengatakan bahwa linguistik yaitu linguistics has only one proper subject, the language system viewed in its own light and for its own. Yang maksudnya adalah linguistik itu hanya memiliki satu bahasan pokok, ya, hanya satu bahasan pokok, yakni sistem bahasa ditinjau dari sudut bahasa dan untuk bahasa itu sendiri. Itu pengertian linguistik secara umum, di mana linguistik itu lebih menekankan tentang bahasan terhadap bahasa yang digunakan oleh suatu kalimat atau kata. Kenapa kok pemilihan bahasanya seperti itu? Nah, dan itu nanti maknanya akan kembali kepada bahasa yang digunakan itu sendiri, seperti itu. Itu pengertian secara umumnya, ya. Nah, bahasa sendiri, linguistik atau bahasa sendiri itu maknanya, nah ini saya ambil dari beberapa sumber, salah satunya di penjelasan di buku tentang linguistik, tentang bahasa juga, seperti buku strukturalisme dan juga buku semantik dan semiotik. Di situ menekankan bahasa itu maknanya adalah sesuatu yang tidak terpisahkan dari kita semua. Oke, bahasa itu pasti ada. Setiap orang tidak terlepas dari bahasa. Karena apa? Karena bahasa adalah alat berpikir, berkomunikasi, bersosial, dan juga berbudaya. Tanpa bahasa kita tidak akan bisa bersama orang lain. Kita tidak akan bisa memahami apa yang disampaikan oleh orang lain dan sebagainya. Maka bahasa itu sesuatu yang sangat lekat dengan manusia. Kata bahasa
menjadi sangat luas. Bisa saja kata bahasa itu maknanya lebih luas lagi saat didefinisikan, yaitu bahasa bisa dimaknai sebagai tanda atau lambang ya. Tanda atau lambang untuk alat komunikasi, untuk alat berpikir, dan juga perangkat budaya. Sehingga bahasa itu merupakan alatnya. Orang berkomunikasi, bersosial, berbudaya, berbaur dengan orang lain, dengan masyarakat, itu bagaimana mereka bisa melakukan itu. Nah, bisa melakukan itu ya salah satunya, satu-satunya cara yaitu alatnya. Apa alatnya? Alatnya ya bahasa. Tanpa bahasa mereka tidak bisa saling komunikasi, tidak bisa saling memahami ketika ada di ruang publik masyarakat, dan juga tidak akan memunculkan suatu budaya tertentu dalam ruang tertentu, dalam masyarakat tertentu. Nah, itulah makna bahasa, bahwa bahasa itu merupakan alat komunikasi, alat yang menjadi alat vital ya, vital dalam kehidupan manusia, itu menjadi sesuatu yang sangat utama. Itu mengenai makna bahasa. Nah, kalau pendekatan linguistik atau bahasa ini dalam penafsiran Al-Quran, maknanya tidak terlepas dari yang saya sampaikan barusan, bahwa memang bahasa dalam ayat Al-Quran itu juga sebagai media untuk memberikan pemahaman kepada umat Islam apa yang diinginkan atau apa yang dimaksud oleh Allah menurut atau menciptakan manusia itu untuk apa, dan bagaimana umat Islam atau manusia memahami ajaran Islam melalui bahasa yang ada di dalam ayat-ayat Al-Quran. Oke, itu keterkaitan antara pengertian bahasa dengan ayat Al-Quran ya. Nah, lalu bagaimana menerapkan pendekatan linguistik atau bahasa ini dalam penafsiran? Langkahnya seperti ini yang ada di slide tersebut, bahwa yang pertama ketika memahami ayat Al-Quran dengan pendekatan linguistik, yaitu melihat mana asal kata. Ini saya jelaskan dengan sederhana ya, sebenarnya pendekatan linguistik itu sangat detail atau sangat lebih rinci mengenai penjelasannya, akan tapi di sini saya lebih sederhanakan karena ini untuk sebagai bekal kalian untuk memahami ayat-ayat tentang dakwah, agar lebih sederhananya belajar memahami bagaimana sih proses penafsiran Al-Quran jika itu menggunakan pendekatan linguistik. Yang pertama yang harus dilakukan yaitu kata yang di dalam ayat tersebut ingin kalian tafsirkan, yang ingin kalian pahami, coba lihat makna asal katanya. Bagaimana cara memahami makna asal kata? Satu-satunya cara yaitu dengan menggunakan sumber kamus bahasa Arab. Karena Al-Quran menggunakan bahasa Arab, maka tidak terlepas dari kamus-kamus bahasa Arab. Maka coba buka kamus bahasa Arab, dibuka dan cari kata yang ingin kalian lihat maknanya. Nah, di dalam kamus itu akan menunjukkan jika kata itu berbentuk, kan nanti pasti akan beragam. Jika kata itu berbentuk kata kerja, atau berbentuk fi'il mudhari, atau berbentuk isim, atau berbentuk fi'il amar, nah kira-kira maknanya itu berbeda tidak? Atau kata tersebut ketika masa Al-Quran diturunkan, digunakan Al-Quran, atau kata tersebut bahasa Arab yang sudah digunakan oleh orang-orang Arab pada masa sebelum Islam datang. Nah, kira-kira apa? Nah, kamus ini akan memberikan pengertian tentang itu. Apalagi kamus Babon ya, kamus-kamus bahasa Arab Babon seperti Lisanul Arab. Nah, kalian di situ maka bisa memahami makna kata-kata, asal kata. Itu tidak hanya sekedar bagaimana Al-Quran menggunakan kata itu, tapi juga bisa memahami bagaimana kata tersebut sudah digunakan jauh sebelum Al-Quran diturunkan. Nah, nanti akan mengetahui korelasinya, dan itu nanti akan berkaitan dengan linguistik yang lebih ke semantik ya. Nanti ada penjelasan sendiri di sini. Saya akan memberikan pengantar saja tentang pendekatan linguistik. Di situ pertama adalah makna asal kata harus diketahui. Nah, kemudian yang dilakukan setelah itu apa? Setelah itu yaitu melakukan munasabah. Munasabah dalam ulumul Quran, kalian di dalam materi studi Quran dan hadis pasti sudah mendapatkan ini.
tentang munasabah, yaitu mencari korelasi, kohesi, keterkaitan, hubungan antara satu ayat dengan ayat yang lain. Satu kata dengan kata yang lain. Kata tersebut dihubungkan dengan kata sebelumnya atau kata setelahnya. Ya, seperti kata di dalam surat Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Nah, kalian ingin memahami apa sih yang dimaksud dengan Ar-Rahman? Maka perlu selain melihat makna asal katanya, mana asalnya di dalam kamus itu apa kata Ar-Rahman, juga perlu mengetahui lafaz yang mengikuti atau lafaz sebelum kata itu apa sih maknanya, artinya apa. Nah, dari situ nanti akan memunculkan yang diinginkan oleh Al-Qur'an tentang Ar-Rahman adalah kasih. Kasih di sini adalah kasih yang awalnya kan Ar-Rahmanir Rahim, Ar-Rahim, setelahnya ada kata Ar-Rahim, sayang ya, kasih dan sayang, sehingga tidak hanya kasih yang di sini adalah bagaimana suatu bagaimana seseorang mendapatkan kasih dari Allah, mendapatkan suatu kasih sayang, suatu perlindungan dari Allah, dan itu pasti tidak terlepas kalau dia mendapatkan kasih, maka dia akan mendapatkan sayangnya juga. Allah tidak hanya akan membiarkan orang itu, akan tapi juga akan menuntunnya, karena mereka dikasih dan disayangi oleh Allah, seperti itu. Nah, itu maksud pendekatan linguistik dengan cara mengetahui makna katanya dan juga melihat munasabah atau korelasi dengan lafaz-lafaz setelah atau sebelumnya. Oke, kemudian suatu teks atau wacana dikatakan benar-benar bersifat kohesif apabila terdapat kesesuaian secara bahasa terhadap konteks. Nah, lagi tambahan kalau tadi kohesi atau keterkaitannya antar lafaz satu lafaz dengan lafaz yang lainnya, baik yang setelahnya atau sebelumnya. Di sini ada tambahan dalam linguistik itu juga melihat korelasi atau kohesinya itu dengan konteks ayat itu diturunkan atau konteks ketika mufasir itu memahami. Nah, konteks luar itulah yang nanti akan memberikan pemahaman lebih lanjut mengenai makna terhadap lafaz tersebut. Ini contohnya saya cantumkan. Ini pasti tidak asing yang telinga kalian tentang surat ini, karena ini merupakan surat atau ayat Al-Quran pertama yang diturunkan kepada Nabi, yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Nah, ayat pertama itu menjelaskan tentang bacalah dengan menyebut Tuhanmu. Iqra bismi rabbik, bacalah dengan menyebut Tuhanmu. Munasabah atau korelasinya yaitu setelahnya ada kata alladzi khalaq, yang menciptakan maknanya. Nah, sehingga yang dimaksud yaitu Tuhan yang mencipta itu siapa? Maksudnya siapa Tuhan yang mencipta itu? Nah, coba lihat kata setelahnya lagi. Ada kalimat khalaqal insan, yaitu menciptakan manusia. Oke. Tuhan yang mencipta. Nah, menciptakan siapa? Nah, dijelaskan lanjutannya yaitu menciptakan manusia. Nah, bagaimana caranya? Dijelaskan lanjutannya. Ada kata-kata min dan alaq. Min, alaq yang artinya dari segumpal darah. Maka yang disebut, kenapa kok ada anjuran untuk menyebut Tuhan, baca dengan selalu menyebut atau ingat pada Tuhan, karena Tuhan itu orang yang Tuhan adalah yang mencipta, dan mencipta manusia kita semua itu diciptakan oleh Tuhan. Nah, diciptakannya dari apa? Dari segumpal darah. Dengan kuasanya itulah kita bisa tercipta dan bisa hidup di dunia ini. Oke, itu bentuk pendekatan linguistik, model linguistiknya tadi yang saya tekankan tentang munasabah tadi. Ya, tentang munasabahnya, bahwa memahami tentang Tuhan itu coba lihat ayat setelahnya atau ayat sebelumnya. Nah, kalau di ayat ini melihat ayat setelahnya untuk melihat secara komprehensif apa itu yang dimaksud dengan Tuhan. Siapa?
Tuhan itu siapa dan ngapain. Nah, itu pendekatan linguistik. Ini contoh yang kedua dalam Quran surat Ali Imran ayat 104 dan An-Nahl ayat 125. Ayat Al-Imran 104 yang berbunyi wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Quran surat An-Nahl ayat 125 ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu bima dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Nah, kata perintah, nah ini mufasir menjelaskan lebih ke susunan katanya. Bahasa yang dilihat adalah dari susunan katanya. Nah, kata perintah fi'il amar pada An-Nahl ayat 125, nah itu lebih tegas dari perintah pada surat Ali Imran ayat 104. Wal takun ud'u, nah itu ternyata punya efek yang berbeda. Satunya sama-sama menggunakan fi'il amar, tapi yang satunya lebih tegas, satunya lebih umum. Nah, perintah pertama menghadapi subjek hukum yang hadir, ud'u ila sabili rabbik. Yang di An-Nahl itu itu kebalik, saya mencatatnya kebalik ayatnya. Nah, sedangkan subjek hukum pada ayat kedua itu pada perintah yang tidak hadir. Ya. Nah, dan di sini mufasir, orang yang memahami ayat ini mengkaitkan dengan kaidah usul fikih. Yang dimana dalam kaidah usul fikih ada kaidah tentang al-asl fil amr lil wujub, bahwa fil amr itu menunjukkan suatu kewajiban. Bentuk fi'il amar, lafadz yang menggunakan fi'il amar itu menunjukkan bahwa ada suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh seseorang atau orang yang dijelaskan di ayat tersebut atau di dalam percakapan itu kalau menggunakan lafadz fi'il amar. Nah, dengan kata lain, pesan dari perintah pertama itu lebih jelas dalam surat An-Nahl, itu lebih jelas, yaitu dengan kata ud'u, berdakwalah, sampaikanlah. Sedangkan pada ayat yang di surat Ali Imran wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi, itu lebih halus lagi, hendaklah ada sekelompok orang yang berdakwah. Ini lebih halus, lebih soft ya penjelasannya, bahwa seharusnya ada orang berdakwah, itu harus ada. Kalau yang An-Nahl itu jelas, kamu itu harus berdakwah, silahkan berdakwah, setiap orang itu punya kewajiban berdakwah. Ya, kalau yang Ali Imran itu enggak, ya kan, memakai kata ini, perintahnya itu lebih halus, anjuran, hendaklah ada sekelompok orang yang berdakwah. Nah, ini menunjukkan sama-sama suatu kewajiban, tapi kalau yang surat An-Nahl itu lebih ke arah setiap orang itu wajib berdakwah. Kalau Ali Imran itu lebih mengatakan, lebih memberikan penjelasan bahwa kewajiban itu bisa diwakili oleh orang-orang yang punya kemampuan dalam berdakwah. Hanya suatu anjuran, tapi anjurannya di sini harus ada sekelompok orang yang melakukan dakwah terhadap ajaran Islam. Oke, nah ini pendekatan linguistiknya tidak melihat asal kata, tidak hanya sekedar melihat asal kata dalam kamus, tapi asal katanya itu dilihat dari sisi tadi sighot atau penggunaan katanya, menggunakan kata perintah fi'il amar tadi, yang nanti akan berimplikasi terhadap maknanya. Ya, oke. Nah, itu tentang pendekatan linguistik dalam penafsiran Al-Quran. Ini saya jelaskan secara umum karena nanti di pertemuan selanjutnya saya akan masih menyinggung berkaitan tentang pendekatan linguistik, karena ada pendekatan yang lebih spesifik yang bisa digunakan. Akan tapi materi ini sebagai materi pengantar untuk kalian, bahwa dengan cara sederhana seperti itu kalian bisa memahami ayat Al-Quran dengan pendekatan linguistik yang akan menimbulkan makna, memahami makna dari ayat-ayat tersebut dengan baik, ya. Tadi contohnya yang sudah saya sampaikan tersebut. Oke, terima kasih, semoga memberikan manfaat. Ketemu lagi dengan saya di pertemuan selanjutnya. Mohon maaf jika ada kesalahan, silakan lakukan resume, dan jika ada yang ditanyakan silakan langsung ditanyakan di forum kita di e-learning. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.